Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd ilahiyan rama qasudi ridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah, mohon maaf ini ada Kiai Subhan bisa masuk. Mohon Kiai Subhan. Saya persilakan Kiai Subhan. Kiai Subhan. Ya mohon maaf. Lagi menyetir, mohon maaf Pak Kiai. Pak Kiai Oh, ya. Mohon maaf. Terima kasih sudah di backup. Ya. Silakan lanjut Pak Kiai. Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadah. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus Rabbi Arwahina, guru musik kita semuanya, Syekh Muhammad Abdul Ghawsaful Masul Qaddasallahu sirrah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau. Tentunya kita jadikan wasilah majalis yang suci dan mulia ini, yaitu manaqib. Kita doakan sama-sama semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya sama Allah sebagai wasilah ruh kita ma'rifatullah, sekaligus sebagai wasilah untuk tanggah mempermudah segala hajat-hajat kita yang mungkin pada hari ini belum dikabulkan sama Allah, dengan barokah manaqib, barokah guru mursyid, Allah ridho dan mengabulkan segala hajat kita baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, wabil khusus di sini ada Bapak Kiai Haji Dr. Subhan Asy-Syirboni, yang harusnya beliau yang mendapatkan khidmah ilmiah karena beliau dalam perjalanan, mohon izin saya sebatas-batasnya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan percontohan untuk belajar khidmat dan istiqomah. Di antaranya ada Umi Susi milik kita, Umi Syahid, Ibu Hajah Wahyuni yang di Inggris, ada juga ada Ibu Kartini, Hajah Kartini yang di Texas, Amerika, dan ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati, yang sama-sama belajar istiqomah yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada hari ini, waktu ini, detik ini kita telah dipilih dan terpilih lewat barokah guru mursyid. Allah meridhai kita sehingga kita mendapatkan satu wadah ditempatkan yang tempat yang sangat suci, yaitu manaqib. Subhanallah, yang patut kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, sepintas ketika kita melihat manqobah yang dimana di situ diriwayatkan bahwa
Baginda Rasulullah ketika mau mengadakan perjalanan Isra Mi'raj, di situ waktu Mi'rajnya Rasulullah itu menunggangi atau menaiki yang namanya buraq. Nah, buraq ini dengan bahasa majas sebetulnya, itu bahasa kiasan. Kalau di zamannya Aba Anom, buraq ini Aba mengartikan dua zikir, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Jadi buraq ini sebagai makhluk, di mana makhluk ini dikasih dua sayap. Sayapnya sayap kanan dan sayap kiri. Nah, sayap kanan itu Aba Anom mengartikan zikir jahar. Sayap kiri diartikan zikir khafi. Artinya, orang kalau ingin bisa mi'raj ke Allah, itu harus dua sayap. Pakai keimanan, di samping itu untuk menjalankan proyek yang namanya syariat, supaya menghasilkan nikmatnya ibadah apapun, maka ditambah dengan keiksanan. Maka ibadah apapun harus disambungkan seolah-olah melihat Allah. Jika tidak melihat Allah, yakinlah dilihat Allah. Itulah ihsan. Maka guru mursyid Aba Anom dulu memberikan pengertian bahwa sayap kiri itu zikir khafi. Maka zikir khafi itu alatnya khusyuk. Maka hadis Rasul memberikan satu statement, satu landasan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Artinya Rasul tidak mengatakan al-isra'u, bukan, tapi as-sholatu mi'raj, bukan isra. Di sini menggambarkan bahwa ibadah salat itu membutuhkan dua sayap. Sayap syariat yang namanya gerakan tubuh, organ tubuh, itu sebagai ritual sholat. Kemudian mi'rajnya di mana? Hatinya harus bersama Allah. Maka itu mi'raj. Mi'raj itu hakikatnya khusyuknya sholat. Dan subhanallah, kita sudah mendapatkan alatnya khusyuk, yaitu guru mursyid, di mana zamannya Aba Anom diteruskan sekarang guru mursyid, Syekh Muhammad Abdul Ghaussaifullah Maslul. Beliau copy pastenya amalinya guru mursyid Aba Anom dulu. Jadi dulu ada satu kiai ingin melihat para wakil talqinnya Aba Anom. Dulu ada istilahnya mencari pembuktian siapakah seorang wakil talqin zamannya Aba Anom yang sangat benar-benar amaliannya sesuai di Suryalaya. Di situ ada misalnya mengadakan eksperimen. Ada salah satu anak kiai diterjunkan. Datang wakil talqin di Jakarta, di Sukabumi, sampai di Panjalu, Jawa Barat. Ternyata wakil talqin Aba Anom itu sebenarnya cerdas-cerdas. Tapi ada wakil talqin di samping cerdas, amaliyahnya sesuai apa yang dilakukan di Suryalaya, diterapkan di pondoknya. Siapa beliau? Yaitu guru mursyid Syekh Muhammad Abdul Ghaussaifullah Maslul qaddasallahu sirrah. Hanya Abah wakil talqin Aba Anom yang amaliyahnya copy pastenya yang ada di Suryalaya. Subhanallah. Dan ini bukan kaleng-kaleng, ini benaran ini. Dan kita mendapatkan mi'raj dengan ditalkinkan. Maka kita sekarang jadi ikhwan wal akhwat ini, muridnya Aba As ini punya kewajiban dakwah. Dakwah apa? Mengajak, memahamkan orang bagaimana orang itu bisa mi'raj, bukan isra. Makanya kenapa peristiwa sholat itu ada dua istilah, isra mi'raj. Kok tidak isra? Karena isra itu wilayah raga. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat sunnah, qobliyah ba'diyah, sholat macam-macam. Itu isra, karena tempatnya di masjid, di atas sajadah. Itu isra, kakinya di atas sajadah itu isra. Ibadah apapun sholatnya itu, Kak. Tapi selama hatinya tidak ada ingatan, belum mi'raj. Maka di situ Rasul menggambarkan naiki buraq. Orang bisa terbang kepada Allah itu dua sayap.
pakai sayap keimanan, sayap keimanan, fisiknya, syariatnya, raganya. Makanya Abah An-Aus Qaddasallahu sirrah menegaskan ada ibadah raga, ada ibadah nyawa, ada ibadah rasa. Ibadah raga, syariat fisiknya namanya Islam. Ada ibadah nyawa, nyawanya ibadah namanya iman. Ada lagi antara raga dan nyawa dijadikan satu supaya punya rasa namanya ihsan. Maka yang ibadah nyawa pakai iman, dan untuk menguatkan iman sebagaimana hadis Rasul mengatakan jadidu imanakum bikasrotin qauli la ilaha illallah. Kata Rasul, bukan kata saya, sebagaimana Rasul mendakwakan, menyabdakan, perbarui imanmu wahai sahabat. Rasul pada sahabat menjawab, kaifa nujadidu imana ya Rasul, bagaimana saya untuk menguatkan iman? Rasul menjawab lagi, qala bikasrotin, perbanyak, biqauli la ilaha illallah. Untuk menguatkan iman itu, hei sahabat, dengan memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Bukan mendengarkan ceramah agama, bukan berarti salah mendengarkan ceramah agama, bukan salah. Tapi menguatkan iman itu dengan menancapkan kalimat la ilaha illallah, bahasa Arabnya ditalkinkan, dihujamkan, di mana tempatnya la, di mana tempatnya ilaha, di mana tempatnya ilah, dan di mana tempatnya Allah. Itu bahasa namanya prosesi talqin. Tapi karena masyarakat sudah dari dulunya belum paham kata talqin, umumnya talqin itu orang mau mati, ketika sekarang difahamkan talqin, takut, belum mati kok ditalqin. Ini pemahaman pembodohan masyarakat. Karena apa? Mohon maaf sekali. Banyak kiai-kiai itu tidak mau ke dalam. Banyak kiai itu dongeng lewat kitab. Padahal kitabnya itu harus dikaji, digurukan kepada yang memahami kitab. Bukan karena mentah-mentah sudah bisa mahir menguasai, bisa baca kitab kuning, sudah cukup hanya dibaca. Bukan. Orang mendengarkan ceramah agama itu bukan menguatkan iman, cuman mendapatkan ilmu iman. Harus ingat ini. Mendapatkan ilmu iman, tempatnya ilmu iman itu di sini, di otak. Sedangkan orang untuk bisa mengambil proyek-proyek Tuhan, proyek Allah, ibadah apapun itu butuh keimanan, dan letaknya iman itu bukan di sini, di hati. Maka guru mursyid menancapkan kalimat la ilaha illallah. Maka secara umum umat Islam pada tahu kalimatnya talqin, tapi di situ kalimat cuma talqin, padahal sekarang difahamkan lagi supaya masyarakat paham talqin zikir. Terus ada pertanyaan, apakah wajib talqin zikir itu? Bukan apakah istilahnya sunnah, bukan sunnah lagi, wajib, fardu ain. Kenapa dikatakan fardu ain? Karena faktor menguatkan iman itu hukumnya wajib. Gitu loh. Ini banyak masyarakat ini seolah-olah dikira kalau sudah pintar baca Quran fasya itu beriman. Belum. Orang kalau setiap bulannya umroh itu belum. Jadi iman itu di hati. Nah, ini butuh ditekankan. Kalau ingin mi'raj Islamnya itu ya harus pakai itu. Sayapnya pakai naik buruk. Buruknya apa? Sekarang ini buruknya lewat dua zikir jahar, la ilaha illallah yang ditalkinkan. Yang kedua zikir khafi, rasa, supaya merasa punya Allah. Sebab ini zamannya Abah Anom mengatakan, jadi buruk itu diartikan sama Abah Anom itu zikir jahar, zikir khafi. Kalau ingin mengenal Allah, bisa ketemu Allah, harus mi'raj. Mi'raj di mana? Zikir khafi. Terbang itu ke atas, kalau secara umum ke atas, tapi hakikatnya ke dalam. Ini. Yang kedua, di situ sampai buruk minta penyaksian ke Rasulullah. Apa? Kakinya bergoyang-goyang seperti tidak tenang. Apa artinya? Minta penyaksian. Apa?
bahwa kalimat la ilaha illallah itu benar-benar kalimat yang memastikan jaminan orang yang mi'raj, jaminan surga. Di situ kan di Al-Qur'an dijelaskan, berjanji, minta perjanjian. Boro bilang ke Rasulullah, ya Rasul, minta apa istilahnya legitimasi lah, kepercayaan. Kalau nanti masuk surga jangan nunggangi yang lainnya, Rasul, injak saya sebagai tumpakannya. Rasul baik. Maka di situ Rasul mengatakan, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci masuk surga itu kalimat la ilaha illallah. Jadi guru mursyid itu mendidik orang bagaimana orang itu bisa termasuk sebelum mati secara antar fisik dan ruhnya pisah. Hari ini murid-muridnya guru mursyid diajari harus hari ini masuk surga. Surga bukan besok. Orang bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan istiqomah itu surga. Kenapa? Karena yang menciptakan surga bahwa itu Allah. Orang banyak ingat Allah, pasti dia akan mendapatkan ketenangan. Allah menjelaskan dalam Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan selalu ingat Allah, hatimu akan tenang. Yang membuat tenang adalah Allah. Dan ingat Allah adalah surga. Kalau sudah orang bersama Allah, ucapannya surga, pandangannya surga, telinganya, apapun kehidupannya selalu menjadikan kemanfaatan. Khairun nas anfa'ul nas. Sebaik manusia adalah bermanfaat. Orang yang hidupnya bermanfaat, itulah surga. Maka Rasul butuh injakan. Di situ ada pundaknya, punggungnya Syekh Abdul Qadir, injak pundaknya. Artinya di situ apa? Mahabbah. Kalau sudah orang berguru itu harus mencintai gurunya, wajib dan ikut melaksanakan apa yang diajarkan gurunya. Maka di situ nanti kalau seorang murid berani berkhidmat sama gurunya sebagaimana Rasulullah menginjak kakinya Syekh Abdul Qadir, nanti kakinya Syekh Abdul Qadir menginjak murid-muridnya yang mau apa? Yang mau berkhidmat kepada gurunya. Siapa yang berkhidmat pada hari ini? Katakan kita manakib ini. Kita khidmat. Khidmat ilmu, khidmat harta, khidmat pikiran, khidmat ikut. Mengamankan. Ini bagian khidmat. Diinjak kaki kita sama Syekh Abdul Qadir. Orang kalau sejak kakinya diinjak sama orang-orang yang mulia, Sultan Aulia, otomatis pola pikirnya pun menjadi kekasih-kekasih Allah. Subhanallah. Dan orang itu pasti kekasih-kekasih Allah. Semoga kita termasuk. Bahkan semoga lagi. Dan kita ucapnya Alhamdulillah. Kita bagian dari murid-muridnya Syekh Muhammad Abdul Ghaz yang diinjak kakinya. Apa? Untuk mengamalkan, melestarikan amalia yang suci itu manakib. Tidak ada majelis yang sangat mulia dan yang sangat intelektual kecuali manakib. Alhamdulillah. Itu saja dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.